Kenapa bisa dihitung? Karena diidentifikasi setiap kolom ini terisi, sel ini terisi, maka otomatis dihitung satu. Kalau ini saya hapus, nah begitu, maka 30 dikurangin 1 pasti tinggal 29, otomatis turun langsung 29 begitu ya. Nah ini karena saya ketik di sini ada, maka dia otomatis mengidentifikasi ada responden seperti itu. Nah ini nama formulanya adalah count A, menghitung sel yang terisi seperti itu ya. Itu formulanya. Kenapa bisa fungsinya seperti itu? Ya mesti mendalami lebih topik Excel begitu ya. Mesti paham formula fungsi Excel. Jadi itulah perhitungan manual sigma XY dikurangi sigma X sigma E, ini semua hasilnya minus 1238,1. I see the tears in your eyes and I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. If your ghost pulls you apart and it feels like you lost who you are, my love, there's no need to hide. Just let me love you when you... Oke, kembali lagi bersama saya. Kita lanjutkan untuk sheet correlation X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X1 terhadap X2. Oke, di sini di sheet korelasi X1 X2, kita X1 XY dulu ya. Nah, di sini X1 terhadap Y. Teman-teman bisa lihat di sini ada motivasi belajar X1 terhadap Y, hasil belajar. Ini teman-teman akan diminta menghitung menggunakan korelasi person product moment ya. X1 terhadap Y itu adalah korelasi sederhana dua variabel. Di sini ada perhitungannya untuk R1-nya. Yang pertama adalah menghitung hasil hitung secara manual. Nah, kemudian ada perhitungan dari Excel, fasilitas dari Excel. Kita sebut dia Corel. Kalau diketik Corel ini, maka akan memberikan formula Corel dengan sumber datanya adalah, nah ini dia. Ya, ini yang biru dan ini yang merah. Itu tidak lain adalah variabel X1 terhadap Y. Ya, ini adalah fasilitas yang diberikan Excel untuk menghitung correlation variabel X1 terhadap Y. Sederhana. Jadi tinggal klik di sini, kemudian masukkan data motivasi belajar X1 hingga A30 ini, kolom X1, kemudian ya teman-teman bisa lihat itu ada titik koma R2 R3, yaitu variabel Y-nya. Ya, sederhana. Jadi minta array 1, array 2, kita masukkan array 1 adalah variabel X dan array 2 dia adalah variabel R2. Ya, R2 nih dari 64 sampai 88. Enter. Hasilnya harus sama dengan perhitungan manual, atau hasil hitung manual harus sama dengan
perhitungan correlation. Artinya perhitungan manual dengan formula yang ada ini ya, itu akan memberikan nilai yang sama dengan perhitungan Excel. Sederhana seperti itu. Lalu yang perlu teman ketahui juga, ini datanya dari mana? Ini adalah motivasi belajar yang kita ambil dari data penelitian. A1 untuk motivasi belajar adalah 93. Coba kita cek benar nggak? Iya, sama. Kemudian hasil belajarnya juga sama, 64. Ini apabila data penelitian ini kita rubah, misalnya kita ganti jadi 83, kemudian hasil belajarnya jadi 86, ini akan terkoneksi. Nah, tuh langsung 83 dan juga 86. Ya, ini menunjukkan bahwa perubahan yang di data penelitian ini akan memberikan dampak terhadap keseluruhan data. Ya, jadi coba lagi kita pastikan oke. Nah, ya, jadi tidak 93 94 kembali ke semula. Jadi begitu caranya. Nah, ini pun teman-teman bisa lihat di formula ya. Di formulanya ini data penelitian C2. Data penelitian C2 row 2. Kolom C row 2 93 begitu ya. Begitu cara saya memasukkan. Jadi perubahan di data penelitian akan memberikan dampak ke masing-masing sheet ini. Nah, ini adalah perhitungan manualnya. Formula person product moment variabel X1 terhadap Y. Ya, sama person product moment ya, baik X2 terhadap Y juga akan sama, X1 terhadap Y juga akan sama. Yang berubah adalah tabelnya ini, teman-teman. Jadi nanti tidak perlu mengubah apa-apa lagi di sini, hanya mengubah data penelitiannya saja. Ini sudah terkoneksi dan tidak perlu dirubah-rubah. Nah, nanti di ujian akhir semesternya saya ingin menanyakan lebih detail lagi apa makna semua formula ini. Ya, apa itu sigma X? Nah, ini apa ini sigma X? Apa ini sigma Y? Apa ini sigma X kuadrat? Sigma Y kuadrat? Sigma X kemudian dikuadratkan, sigma Y dikuadratkan. Lalu apa ini? Sigma X dikali Y, sigma X dikali sigma Y. Nah, begitu ya. Lalu ini, jadi teman-teman harus paham ini apa itu maksudnya semua. Oke, saya coba jelaskan ya. Motivasi belajar ini adalah variabel independen, namanya X1. Hasil belajar adalah Y. Perkalian X1 terhadap Y, maka kita tulis dia X1 kali Y. Nah, seperti ini nih, X1 kali Y. Maka 93 dikali 64 hasilnya 5952. Tuh, perhitungan Q2 R2. Mana? Ini. Begitu. Jadi X1Y ini adalah perkalian motivasi data yang di sini dikali data yang Y. Lalu X1 kuadrat ini apa? X1 kuadrat adalah 93 dikuadratkan. Tuh formulanya. Q2 dikuadratkan ya, ada topi pangkat 2, artinya
Q2 kali Q2 dikuadratkan. Begitu nih. Nah, formulanya ini. Jadi X1 itu adalah 93 dikali 93. Hasilnya 8649. Apalagi? Nah, ini Y2. Y dikuadratkan berarti hasil belajar dikuadratkan. Formulanya ini tuh. R2, ini R2 dipangkat 2. R2 dikali R2 atau 64 dikali 64. Hasilnya 4096. Jadi X1Y kali Y ini, X1 kuadrat ini, Y2 kuadrat ini, masing-masing individu kita hitung. Lalu X1 ini apa ya? Ini X1 semua datanya, kemudian dijumlahkan, maka simbolnya adalah sigma X1. Mana dia sigma X1? Nih, sigma X sama saja ya, sigma X. Data di kolom X atau variabel X dijumlahkan, maka hasilnya 2347. Bener nggak? Coba kita lihat itu Q32, bener nggak? Q32, Q32. Nah, iya tuh, begitu ya. Jadi begitu cara menghitungnya. Sigma Y, nah tuh sigma Y. Bagaimana sigma Y? Ini hasil belajar itu adalah variabel Y. Sigma berarti jumlah, berarti dia di sini 2486. Artinya itu 2486, benar nggak? 2486 tuh, 2486. R32. Jadi sigma Y itu R32. Ini saya dapat dari R32. Mana R32? Nah, tuh. Ya, seperti itu. Lalu sigma X kuadrat. Apa itu sigma X kuadrat? Kita klik sini T32. Apa itu T32? Ini dia, sigma X kuadrat. Artinya X kuadrat ini perkalian X1 kali X1 ini kemudian kita jumlahkan lalu taruhnya di sini. Nah, ini kita sebut dia dengan sigma X kuadrat. Kalau ada sigma X kuadrat, maka ada sigma Y kuadrat. Artinya Y kuadrat ini itu dijumlahkan, taruhnya di sini. Ini diperlukan dan taruhnya di sini. Nah, begitu ya. Coba kita lihat tuh, sama tuh ya, begitu. Nah, lalu ada sigma X dikuadratkan. Artinya apa tuh? Sigma X, mana sigma X? Yang ini, sigma X. Ini data X, sigmanya dijumlahkan, lalu ini dijumlah, ini hasil penjumlahannya dikuadratkan lagi. Namanya sigma X kuadrat. Benar nggak? Coba kita lihat ya. Ini dari mana ini dapat? Oh, T32 sigma Y. Oh, yang ini. Nah, tuh. Sigma 32. Dari mana sigma 32-nya? Yang ini. Yang ini cuma saya kuadratkan. Itu artinya ya. Begitu perhitungan manual. Sigma Y kuadrat juga sama. Ya. Tuh. Ini dikuadratkan. Sama. Lalu ada ini artinya apa? Sigma XY. Kita pahami dulu XY-nya mana? X itu adalah variabel X kali variabel Y. Mana dia? Ini dia sigma XY. Lalu ini dijumlahkan. Ya, tuh. Yang ini. Jumlah XY. Maka jumlah XY-nya itu
jumlah variabel X dikali Y kemudian dijumlahkan, ya, 193 250, 193 250. Lalu ada lagi makna sigma X dikali sigma Y. Pasti yang diminta adalah perkalian sigma X per jumlah X dan jumlah Y dikali, ya. Coba kita lihat. Nah, itu dia, Q32 dikali R32, ya. Kita klik 2 kali, maka nah 2347 dikali 2486, hasilnya ditaruh di sini, begitu. Dan seterusnya, ya, ini semua formulanya adalah mengikuti simbol-simbol yang di sini. Formula percent product moment. Sigma XY berarti perlu data sigma XY, sigma X dikali sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan, sigma Y kuadrat, sigma Y dikuadratkan, semuanya ada di sini. Nah, ini adalah rincian satu-satu, gitu. Nah, ini karena ada software seperti ini, jadinya memudahkan perhitungan. Ini sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Mana N-nya? N-nya adalah 30. Nah, tuh 30. Ini N, banyaknya data. Saya pakai formulanya count A, P2 sampai P31. P2 mana? P2. Coba saya klik dulu di sini, ya, biar teman-teman paham. P2 sampai P31. Nah, ini dia. Tuh, P2 sampai P31. Ada berapa respondennya? 30. Sekali lagi, yang menghitung bukan teman-teman, ini otomatis dari Excel-nya. Begitu, ya. Kenapa bisa dihitung? Karena diidentifikasi setiap kolom ini terisi, sel ini terisi, maka otomatis dihitung satu. Kalau ini saya hapus, nah begitu, maka 30 dikurangin 1, pasti tinggal 29, otomatis turun langsung 29, begitu, ya. Nah, ini karena saya ketik di sini ada, maka dia otomatis mengidentifikasi ada responden seperti itu. Nah, ini nama formulanya adalah count A, menghitung sel yang terisi, seperti itu, ya. Itu formulanya. Kenapa bisa fungsinya seperti itu? Ya, mesti mendalami lebih topik Excel, begitu, ya. Mesti paham formula fungsi Excel. Jadi itulah perhitungan manual sigma XY dikurangi sigma X sigma E. Ini semua hasilnya minus 1238,1. Kemudian yang ini mana? Yang ini? Ini adalah perhitungan yang di dalam sini. Sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadratkan dibagi, ini adalah ini. Hasilnya 3597,4. Ini yang ini, ya. Hasilnya 2117,5. Apabila ini sudah diketahui dan ini sudah diketahui, maka ini dikali, maka 3597 dikali 2117. Nah, di sini perhitungannya, cuman di sini saya langsung ini dikali ini, kemudian di akar pasti ini ada tuh L7 dikali L12, L7, ya, ini L7 kali L12, hasilnya nanti di akar ini formula SQRT, ya, seperti itu. Nah, apabila ini semuanya datanya, maka kita tinggal membagi yang atas dibagi yang bawah,
yang atas yang ini dibagi yang bawah, maka hasilnya adalah minus. Jangan lupa minus ini bukan berarti dia lebih kecil dari 0 ya. Minus ini hanya menunjukkan bahwa nanti garis regressionnya itu adalah ke bawah, menurun, begitu ya. Jadi yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana membaca formula person product moment ini. Ini teman-teman nanti akan saya tanyakan satu persatu apa fungsi semua simbol-simbol ini ya. Simbol X, simbol Y, simbol sigma X, sigma Y, sigma X dikali sigma Y, X variabel X dikali variabel Y, sigma X kali variabel Y, masing-masing ini semua nanti akan saya tanyakan, begitu. Tapi hasilnya sudah tahu nanti ya, hanya disebutkan kalau ada pilihan ganda hanya yang cocok saja, seperti itu, memudahkan teman-teman menjawab ujian akhir semester nanti ya. Oke, jadi saya harapkan teman-teman langsung mempraktekkan, begitu ya, untuk supaya materi tutorial ini bisa langsung dipahami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's Marvin Gaye and get